Salam jas merah, berjumpa kembali dengan saya Pak Leo Sihotang di pembelajaran sejarah peminatan kelas 11 IPS di channel YouTube saya Memang Guru Sejarah. Hari ini kita akan membahas materi yang baru, yaitu tentang abad pencerahan atau Aufklärung, yang mana pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas materi tentang Renaissance, materi tentang merkantilisme, dan materi tentang reformasi gereja. Hari ini kita akan masuk ke pembahasan tentang Aufklärung dan juga materi tentang revolusi industri. Oke, kita akan bahas yang pertama, yaitu pengertian dan gambaran umum daripada Aufklärung, ya. Oke, yang pertama sekali, Aufklärung ini disebut juga dengan Age of Enlightenment, ya, atau disebut dengan abad pencerahan pada tahun 1685 sampai 1815, yang mana periode ini ya merupakan periode dalam sejarah manusia yang ditandai dengan optimisme yang sangat tinggi pada kemampuan rasio manusia untuk meningkatkan yang namanya kemajuan. Jadi boleh dikatakan bahwa Aufklärung ini merupakan kelanjutan dari Renaissance, yang mana Renaissance adalah kelahiran kembali atau sudah ada kesadaran untuk berpikir, untuk bebas berpikir, ya. Maka pada masa Aufklärung ini adalah masa penyempurnaannya, yang mana sudah mulai masuklah abad-abad pencerahan atau tokoh-tokoh yang bisa mencerahkan. Seperti itulah kira-kira dia, ya. Oke, sekarang kita masuk ke poin yang kedua, ya. Oke, slogan pada abad pencerahan ini dikenal dengan sapere aude, ya. Apa yang dimaksud dengan sapere aude? Jadi ini adalah sebuah slogan yang diciptakan oleh Immanuel Kant, ya, pada tahun 1724 sampai 1804, yang memiliki arti beranilah berpikir sendiri, ya. Itu adalah arti daripada sapere aude, ya. Kenapa Immanuel Kant menciptakan slogan seperti ini? Karena dia khawatir awalnya dengan dominasi daripada gereja, sehingga banyak orang-orang pintar yang masih belum mau berpikir untuk melangkah ke depan, ya, atau melakukan sebuah perubahan. Itulah arti slogan daripada sapere aude, ya. Oke, next kita lihat berikutnya. Yang ketiga, kemajuan di dalam ilmu pengetahuan dan teknologi ini merupakan salah satu dampak daripada Aufklärung, ya. Kita lihat apa yang menjadi dampaknya, yaitu penemuan para ilmuwan pada masa-masa menjelang munculnya optimisme pencerahan itu memicu lahirnya, ya, banyak kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Maka tidak bisa kita pungkiri bahwa kelahiran daripada Aufklärung ini akhirnya memicu lahirnya banyaknya kemajuan dalam bidang iptek, ya. Itu dia. Oke, sekarang kita lihat siapa-siapa saja tokoh yang lahir pada masa Aufklärung ini, ya. Yang pertama, masa Aufklärung atau abad pencerahan ini lahir di Inggris, ya. Ada dua negara nanti yang menjadi titik tolaknya, yaitu Inggris dan Perancis. Kita lihat dulu yang pertama. Di Inggris itu lahirnya Aufklärung itu ditandai dengan sebuah ideologi, atau sebuah ciri khas yang bernama dengan deisme, ya. Oke, apa arti deisme ini? Deisme itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah suatu ajaran yang mengajarkan tentang Tuhan hanya dipercaya di dalam waktu penciptaan saja, ya. Itu arti daripada deisme. Artinya ini apa? Artinya adalah mereka sudah mulai berpikir bahwa segala sesuatu, ya, harus dikerjakan sendiri, ya. Jadi tidak hanya berpangku tangan kepada Tuhan saja. Artinya kalau deisme ini sedikit berbeda dengan aliran teisme, ya. Kalau teisme itu semua berdasarkan Tuhan, sedangkan kalau deisme itu beranggapan Tuhan itu hanya berperan di waktu penciptaan saja. Sisanya itu adalah atas
kerja keras atau atas apa yang dilakukan oleh manusia. Begitulah kira-kira pengertian dari deisme ya. Oke, selanjutnya tokoh terkenal yang lahir di Inggris itu adalah Francis Bacon dan juga John Locke ya. John Locke ini juga cukup terkenal lah. Oke, kita lihat yang pertama dulu ada Francis Bacon. Dia ini terkenal dengan sebuah gagasan yang bernama knowledge is power ya, yang artinya adalah pengetahuan merupakan jalan yang dapat digunakan untuk kemajuan manusia. Jadi betul-betul memang sebuah pengetahuan itulah yang bisa membuat sebuah kemajuan untuk manusia itu sendiri ya. Oke, lalu yang kedua adalah tokoh yang bernama John Locke ya. Ini kalau belajar PKN dan belajar sosiologi mungkin sering dibahas. Dia dikenal dengan sebuah karyanya yaitu Unalienable Right, yang artinya tiap manusia itu diatur oleh manusia ya. Tiap manusia diatur oleh hukum kodrat maksudnya ya, dan memiliki hak-hak yang tidak boleh dirampas. Ini tentang hak asasi daripada seorang manusia. Lalu di Prancis itu dikenal dengan gerakan pencerahan yang berjalan secara liberal dan radikal dengan sentimen-sentimen daripada anti gereja ya. Adapun tokoh terkenalnya ini juga cukup terkenal di bidang kewarganegaraan, yaitu J.J. Rousseau, yang mana dia ini dikenal dengan paham kebebasan, bahkan dia dikenal dengan bapak liberalisme ya, dan dia yang peletak dasar daripada sistem demokrasi. Lalu ada juga Voltaire, seorang filsuf yang terkenal dengan filsafatnya tentang hak-hak asasi daripada manusia ya. Itu dia nak. Oke. Sebelum kita masuk ke revolusi industri, yang perlu kita ketahui juga daripada Aufklärung ini, pada intinya dampak yang dihasilkan setelah adanya Aufklärung, tadi sudah Bapak sampaikan bahwa adanya Aufklärung ini membuat yang pertama, akhirnya banyak sekali orang-orang pintar di Eropa itu sudah mulai bebas untuk berpikir dan bebas untuk mengutarakan pendapatnya ya. Para filsuf-filsuf akhirnya banyak memberikan gambaran-gambaran atau memberikan pendapatnya. Lalu yang kedua, akhirnya banyak lahir ilmu pengetahuan dan teknologi, dan nanti yang terakhir adalah menyusullah orang-orang yang ahli dan akhirnya menciptakan alat-alat yang akan menjadi sebuah mesin yang nanti yang dikenal dengan revolusi industri ya. Itu akan kita bahas untuk yang berikutnya. Oke nak, kita lanjut untuk materi yang berikutnya, yaitu adalah revolusi industri. Oke nak, untuk revolusi industri ini adalah sebuah perubahan radikal yang terjadi secara cepat dalam sistem produksi barang dan jasa ya, yang mana sebuah perubahan ini sudah menggunakan mesin dalam mengolah bahan mentah dan menjadi bahan siap pakai, yang terjadi di Inggris sekitar abad ke-18 ya. Jadi nak, diambil kesimpulan bahwa definisi daripada revolusi industri ini adalah sebuah pekerjaan yang mengganti tenaga manusia menjadi tenaga mesin ya, yang memiliki tujuan agar mempercepat proses daripada produksi barang-barang tersebut. Adapun revolusi industri ini diperkenalkan oleh Frederick Engels dan juga Louis Auguste Blanqui pada abad pertengahan, pada abad ke-19 ya. Oke, sekarang kita lihat nah, Arnold Toynbee, seorang ahli sejarah ekonomi dari Inggris, mempopulerkan istilah revolusi industri. Jadi istilah revolusi industri ini lahir atas prakarsa daripada Arnold Toynbee ya. Oke, sekarang kita lihat untuk yang berikutnya. Sekarang kita lihat faktor pendukung revolusi industri atau faktor penyebab lahirnya revolusi industri. Itu yang pertama adalah faktor ekstern atau faktor dari luar. Yang pertama adalah karena terjadinya revolusi ilmu pengetahuan pada abad ke-16 ya, dengan munculnya banyaknya ilmuwan-ilmuwan. Lalu yang kedua adalah
adanya lembaga-lembaga riset yang sudah lahir ketika itu di Inggris, yaitu adalah The Royal Society for Improving Natural Knowledge dan juga The Royal Society of England. Jadi karena sudah banyak lembaga-lembaga riset, maka ini mendukung mereka untuk menciptakan mesin-mesin baru, ya, seperti itu. Oke, next kita lihat nak, untuk faktor yang kedua adalah faktor intern atau faktor dari dalam. Yang pertama, karena kondisi Inggris ketika itu sudah sangat stabil. Lalu yang kedua, sudah mulai lahir kolonialisme dan imperialisme. Ini kita sudah bahas di sejarah Indonesia, ya, bagaimana upaya untuk menguasai daerah lain, ya. Lalu yang ketiga adalah berkembangnya ilmu pengetahuan. Lalu yang keempat, ini bermunculan tokoh-tokoh atau kaum-kaum kaya baru, ya. Lalu yang kelima, sumber bahan mentah dan hasil pasar daripada produksi. Lalu yang keenam adalah, ya, kaya akan sumber daya alam, ya, Inggris terutama, ya. Inggris adalah tokoh pelopor daripada revolusi industri. Nah, lalu yang ketujuh adalah perlindungan hukum. Lalu yang kedelapan adalah arus urbanisasi yang sangat kencang, ya, perpindahan penduduk. Lalu yang kesembilan adalah munculnya sistem ekonomi liberal. Lalu yang ke-10 adalah tuntutan produksi massal. Ini yang sangat penting sekali, karena semakin banyak permintaan, maka kesediaan barang itu harus banyak. Maka untuk menghadapi tuntutan tersebut, ya, akhirnya diciptakanlah mesin untuk mempercepat hasil-hasil produksi. Seperti itu dia, nak, ya. Kalau tenaga manusia kan dia prosesnya menjadi lama begitu. Oke, sekarang kita lihat bagaimana jalannya revolusi industri, ya. Revolusi industri itu nanti terbagi, ada revolusi industri pertama dan ada revolusi industri yang kedua, ya. Kita lihat yang pertama dulu, itu inovasi dalam produksi katun, ya. Di Inggris adalah tombol pemicu revolusi industri dan ekonomi modern. Jadi penemuan mesin pemintal yang ditemukan oleh James Hargreaves itu dapat menghasilkan beberapa benang. Jadi revolusi industri pertama itu dimulai dengan penemuan mesin pemintal, yang mana penemunya adalah James Hargreaves. Dia berhasil menemukan alat untuk memperbanyak benang dengan cepat. Ini dia alatnya, nah, ya, sudah ada di gambar, boleh dilihat, ya. Oke, berikutnya ada juga revolusi industri mengubah industri rumahan menjadi industri pabrik yang ditandai dengan penggunaan mesin-mesin besar. Ini dia, nak, ya. Jadi sudah mulai bermunculan mesin-mesin besar. Lalu juga George Stephenson membuat kereta api penumpang yang sangat bermanfaat dalam revolusi industri, karena bisa dijadikan sebagai transportasi orang dan barang. Jadi George Stephenson ini berjasa untuk menciptakan kereta api penumpang untuk mempercepat langkah ataupun pekerjaan daripada manusia sebagai jalur transportasi, ya, orang dan juga barang, ya. Oke, yang berikutnya dikenal dengan revolusi industri yang kedua, ya. Revolusi industri yang kedua ini perbedaan antara yang pertama dan yang kedua adalah sebagai berikut, ya. Kita lihat perbedaannya. Nah, yang pertama, baja menggantikan besi sebagai bahan industri pokok. Lalu yang kedua, penggantian batu arang dengan gas minyak, ya, serta penggunaan listrik. Lalu yang ketiga, perkembangan mesin otomatis. Itu sudah dikenal pada revolusi industri yang kedua. Lalu yang keempat adalah spesialisasi buruh. Jadi buruh itu tidak bekerja lagi dengan tangannya, tapi dia bukan 100% dengan tangannya, tetapi dia sudah memegang alat tersebut, ya. Lalu yang kelima, perubahan radikal dalam transportasi dan komunikasi, ya. Lalu yang keenam adalah pertumbuhan bentuk-bentuk baru organisasi kapitalis. Lalu yang ketujuh adalah meluasnya industrialisasi ke Eropa Tengah dan Timur, bahkan sampai ke Timur jauh. Jadi industrialisasi ini berkembang dari Eropa ke Eropa Timur sampai ke daerah Timur Tengah, ya, sampai ke benua Amerika juga bahkan.